Berarti pemikiran kita sama. Cuman kan di lapangan tidak mungkin. Akhirnya satu sembilan di sekolah A dapat bantuan rehab. Wah, kita nggak usah ngerehab aja, dialihkan ke sekolah B. Nggak mungkin. Sekolah apa sih dibangun? Iya, kan harusnya seperti itu ya. Kita mau bahas apa hari ini, guys? Di hari ini kita bahas tentang sekolah. Boleh, cocok dengan suasana yang ada. Pantesan ngajak di sekolah. Berlatar belakang bangku dan meja. Jadi hari ini, guys, kita ngobrol tentang sekolah saja lah. Boleh. Mau bahas dari apanya dulu nih? Sekolah itu dimulai dari huruf S dan berakhiran huruf A. Ya, sekolah banyak yang sebetulnya bisa kita perbincangkan, bisa kita diskusikan terkait apa itu sekolah, sejarah sekolah, kemudian apakah itu sekolah menjadi suatu tingkatan pendidikan yang sangat penting lah, kan ya. Ya mulai dari apa dulu dong? Sejarah sekolah boleh? Sejarah sekolah itu sebetulnya ya khususnya di Indonesia ini kan dulu itu saya pernah dengar dari orang tua sebelum yang telah lama hidup ya, katanya dulu itu sekolah itu ada yang namanya sekolah rakyat sebelum yang akhirnya menjadi sekolah dasar sekarang. Sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Katanya dulu itu hanya sekolah rakyat saja. Ya kan itu mah zaman-zamannya Orde Lama lah. Itu Orde Lama atau sebelum Orde Lama? Kayaknya Orde Lama. Orde Lama. Coba yang tahu boleh komen? Ya boleh komen dong. Bantu dulu ditanggapi nih. Apakah nama sekolah rakyat itu sebelum Orde Lama? Apakah sesudah Orde Lama dimulai gitu? Maksudnya masih jadi setelah kemerdekaan, berarti masa pemerintahan dari Pak Soekarno nih. Kalau Orde Lama berarti sudah transisi ke masa kepemimpinan Pak Soeharto. Ya kan kalau di zaman-zaman dulu kan kita sering dengar kata-kata sekolah SR dari nenek kakek kita lah, ada SR atau sekolah rakyat. Kan sekarang ada muncul lagi yang di bawah naungan Kemensos. Iya, betul. Terus juga ada istilahnya penyebutan sekolah itu dengan kata impres. Oh, impres. Ada lagi impres ya. Sebetulnya sama antara SR itu adalah impres itu, karena sebetulnya impres itu bukan M ya, tapi jadi instruksi presiden. Oh, bukan impres. Bukan impres. Ya. Tapi dominan yang dikatakan oleh orang-orang di khususnya di Jawa Barat ya, orang Sunda kebanyakan penyebutannya itu udah impres. Orang Sunda itu memang suka sedengar-dengarnya. Jadi kasar impres, jadi impres. Benar. Dulu itu pernah ada, pernah dengar, saya pernah dengar. Saya pribadi saya pernah dengar bahwa sekolah itu namanya impres katanya. Tapi mau SR atau impres itu ya biasanya ditujukan untuk sekolah dasar. Sekolah dasar SD, SD lah. Sekolah dasar. Ya mungkin dulu itu memang belum ada ya, adanya SMP, mungkin adanya SMA. Ada, cuman memang secara sejarah nih kan dimulai jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Jadi dengan sistem pendidikan tradisional seperti pesantren atau padepokan dulu. Nah, pendidikan formalnya yang kita kenal sekarang itu mulai diperkenalkan oleh kolonial di abad ke-19-an lah. Di abad ke-19-an itu terutama melalui politik etnis ataupun yang berbau penyetaraan lah. Artinya ada kaum bangsawan, sekolahnya khusus, ada yang rakyat biasa. Nah, itu di era abad 19-an lah. Nah, di sekolah-sekolah yang di Indonesia ini banyak kategori-kategori yang memang menyudutkan orang-orang pribumi. Kalau dulu itu banyak yang tersudutkan. Akhirnya kan si masyarakat Indonesia cenderung tertinggal dibanding
si para penjajah. Ya. Jadi mungkin ya mungkin tadi karena faktor ekonomi mungkin dan tidak adanya pengetahuan di masyarakat dulu itu, yang mungkin waktu masa zaman kolonialisme para penjajah itu mereka sudah mengerti akan pentingnya pendidikan, sedangkan masyarakat kita karena mungkin satunya dijajah juga, ya, jadi mereka tidak bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya, mungkin dulu seperti itu. Ya, jadi di abad 19-an, nah baru di abad ke-20-nya, di abad ke-20 itu dengan diberlakukannya politik etis tadi, pendidikan mulai diperluas untuk kalangan masyarakat, atau masyarakat pribumi, meskipun masih dengan tujuan yang sama, untuk melahirkan tenaga kerja yang terampil bagi kepentingan kolonial. Jadi tujuannya itu. Ya, berarti dulu itu walaupun disekolahkan ya, tapi akan nantinya dibutuhkan untuk pengaturan atau sistem dari kolonialisme tersebut, ya saja sebetulnya dibentuk oleh mereka dan tujuannya untuk mereka. Ya, betul. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, kemudian tokoh pahlawan kita, tokoh pendidikan, ada Ki Hajar Dewantara ini mendirikan yang namanya Taman Siswa. Oh ya, sebagai bapak pendidikan. Sebagai bapak pendidikan, sekaligus Taman Siswa ini di gerakan nasional atau gerakan pendidikan nasional ini bertujuan untuk membangun semangat nasionalisme masyarakat untuk memajukan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Iya, betul. Bukan pendidikan. Tidak apa. Berarti agak tipe dikit. Itulah. Jadi mungkin kalau kita mengulas sejarah bakal panjang ceritanya. Nah, kita ngobrolin yang realita lah, yang untuk hari ini, yang eksis hari ini. Sebetulnya sekolah yang ada di Indonesia sekarang ataupun khususnya di Jawa Barat nih, seperti apa sih sebetulnya? Maksud dari pertanyaan itu realitas di dunia pendidikan hari ini. Ya, terutama sekolah. Ya, sebetulnya banyak hal ya yang bisa kita bahas terkait realita hari ini di dunia pendidikan. Yang pertama mungkin karena kurangnya penunjang pendidikan, penunjang maupun itu dari sarana dan prasarananya, kemudian dari faktor internalnya pun, maksudnya internal dari lingkup keluarganya dulu ya, masyarakat itu kadang kurang adanya kesadaran dari walaupun zaman ini udah dibilang 4.0 ya, 5.0 tapi tetap saja masih kurang gitu dari keluarganya pun. Nah, balik lagi ke sekolahnya, ke sarana pendidikannya, banyak yang masih kurang menunjang. Terus kemudian pendidikan yang tidak merata, apalagi di kota dan di kampung. Jauh berbeda sekali di kota dan di kampung. Kemudian dari segi program-programnya pun yang turun dari pemerintah pusat ke wilayah-wilayahnya terkadang tidak sama, bukannya membanding-bandingkannya, tapi memang tidak merata. Tidak merata. Salah satu contoh, di satu kecamatan, padahal itu kan satu kecamatan, ada sekarang itu kan program MBG, makan siang bergizi. Di SMP 1 atau di sekolah 1 tersebut dalam satu lingkup kecamatan sudah mendapatkan program tersebut. Nah, di sekolah yang satu lagi tidak mendapatkannya. Banyak lah ya yang bisa. Ya kan, jadi tadi tidak ada pemerataan di pendidikan, khususnya di sekolah. Artinya gini, secara penunjang bakal beda jauh. Terus mau dikategorikan pendidikan yang layak, masih ketimpangan lah. Ya. Nah, kita tarik bahwa program pemerintah itu kan sekolah minimal wajib 12 tahun. Ya. Nah, itu masih cukup realistis lah dengan logika. Karena gini, ketika tingkatan sekolah dasar SD itu pasti setiap desa ada. Ya, betul. Baik satu sekolah atau dua, bahkan ada yang lebih, itu setiap desa. Nah, untuk tingkatan SMP-nya mulai berkurang. Jadi satu kecamatan, jadi tadinya di per desa ada, jadi berkurang menuju ke tiap kecamatan. Tiap kecamatan itu cuma 1-2, paling banyak lah di daerah-daerah paling hanya 3 lah, ataupun 4 itu sudah banyak maksimal per kecamatan. Naik lagi ke tingkat SMA kan berkurang, paling SMA-nya yang khususnya yang negeri ya, cuma 1. Nah, artinya
si jangkauan peserta didik untuk belajar di sekolah yang diinginkan, terutama yang di negeri, itu kan semakin daya saingnya semakin tinggi. Ya, betul. Akhirnya berkurang, dan untuk ketercapaian selama pembelajaran yang diinginkan oleh pemerintah, kemungkinan besarnya karena faktor seperti itu. Kalau misalnya sekolahnya merata, tiap wilayahnya tersedia dengan baik, tercukupi, itu kan aman. Iya, ya, betul, betul. Nah, kenapa berkurang dengan minat belajarnya? Karena gini, asumsi masyarakat itu yang terjadi nih di masyarakat, Ya. ketika bersekolah pasti berurusannya dengan biaya. Walaupun tidak dipungkiri bahwa kita kalau ingin belajar ya siap dengan biayanya. Nah, tapi kan kebanyakan masyarakat ketika bersekolah pasti harus ada biaya. Ya. Nah, karena ada faktor biaya, jadi beberapa orang memilih untuk tidak melanjutkan karena mendengar biaya dengan begitu fantastisnya sekarang. Ya. Ada beberapa kategori yang memang harus dicukupi. Nah, itu kan akhirnya memundurkan minatnya untuk melanjutkan sekolah. Karena dianggapan masyarakat bahwa masuk ke negeri itu free, tidak ada biaya apapun. Ya. Nah, kan mau kan melanjutkan, ketika orang tuanya harus melanjutkan ke sekolah swasta, kan bingung. Artinya pembiayaannya nanti dari mana, tiap bulannya dari mana, untuk awalnya dari mana. Nah, itu kan akhirnya menyurutkan. Nah, si program pemerintah yang ini mungkin bisa tertanggulangi ketika si sekolah ini memiliki fasilitas yang ada dan memenuhi kecukupan kebutuhan masyarakat. Iya. Misalkan di SD yang tingkatan desa itu SD-nya ada 500 orang, otomatis kan si sekolah harus bisa menampung sekitar 500 orang. Iya, ya, betul. Jadi hierarki satuan pendidikannya itu dari tiap desa, yang mungkin dari desa awal ke kecamatan, kemudian mungkin ke provinsi, ke SD, SMP, SMA. Kadang tidak mencukupi, daya tampungnya itu tidak mencukupi. Ya, akhirnya penuh persaingan. Penuh persaingan. Nah, dengan adanya seperti itu kan tingkat klasternya kan berbeda lah. Ya. Dan di satu wilayah SD-nya ada berapa, otomatis kan di Indonesia itu sekolah SD itu menjadi sekolah paling banyak dibanding sekolah menengah lainnya, SMP atau SMA-nya. Nah, maka di situ akan muncul statement sekolah yang favorit. Unggulan. Sekolah unggulan, sekolah favorit dan tidak. Atau sekolah yang memang sudah memenuhi standar yang baik, yang layak lah. Ya. Sebetulnya dengan hal tersebut malah menyudutkan sekolah-sekolah yang memang kategorinya yang baru berdiri, sekolahnya yang kecil, artinya terkesan kumuh, terkesan jauh kemana-mana. Nah, itu kan artinya si penunjang dan pemerataannya tidak layak. Ya, betul. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Mungkin apakah karena sekolah favorit itu berdiri sudah lama? Bisa jadi ada yang seperti itu. Ya, sehingga dalam segi apapun, salah satu contohnya ya, sarana prasarana, infrastruktur dan lainnya, jadi didahulukan daripada sekolah-sekolah yang baru tadi. Contoh kasus gini, misalkan di satu kecamatan ada 2 SMP. SMP yang pertama itu berdirinya sudah puluhan tahun. Ya. Nah, SMP yang kedua baru beberapa tahun berdiri. Ya. Nah, ketika ada alokasi anggaran untuk perbaikan atau rehab, renovasi, otomatis kan yang akan mendapatkan yang sekolah lama. Tapi saya pernah dengar pernah dengar kabar ya. Jadi gini, berdirinya suatu sekolah, bahkan dulu itu di satu kecamatan itu ada satu. Kemudian karena daya tampungnya tidak mencukupi, sehingga dibikinkanlah sekolah yang satunya lagi, yang baru tuh. Karena daya tampung yang tidak memadai kan. Seharusnya harus disamakan dari sekolah yang lama dan sekolah yang baru. Tidak ada perbedaan. Karena jadi terciptanya sekolah baru tersebut karena tidak tertampungnya di sekolah yang lama. Ya, memang itu kan satu solusi ya. Iya, satu solusi lagi. Lahan pembangunannya sudah tidak tersedia untuk dibangunkan di sekolah lama tersebut ya. Sehingga perlu adanya sekolah baru yang mendukung supaya dari satu kecamatan tersebut si peserta didik atau siswanya itu bisa masuk ke negeri. Iya, betul. Nah, cuman balik lagi ke tadi kayak penerima bantuan atau rehab, renovasi. Ketika ada bantuan memang setiap kan sekarang itu per 5 tahun yang waktunya untuk mendapatkan. Nah, tapi kan dalam hal ini konteksnya ketika yang bangunan lama, yang sekolah lama itu sudah banyak bangunan, yang sekolah barunya hanya beberapa, otomatis kan yang dahulu rusak kan yang sekolah lama. Nah, ketika pemberi manfaatnya yang mendapatkan manfaatnya ini si sekolah lama,
otomatis kan yang sekolah baru tidak akan dapat. Bukan berarti tidak dapat dalam tanda kutip ada hal-hal lain. Cuman gini, secara logika, ketika sekolah yang baru itu mau mendapatkan rehab atau relokasi baru, kan tidak mungkin, kan sekolahnya baru, nggak mungkin langsung direhab. Iya betul. Sedangkan yang lama kan sudah ada bangunannya dari lama, dan misalkan sudah ada yang layak untuk direhab, pasti mendapatkan. Nah, akhirnya kan ada statement bahwa sekolah itu yang gede makin gede, yang gede makin berkembang, yang barunya ya sudah stuck di sana gitu. Iya. Harus menunggu beberapa puluh tahun lagi baru bisa menunjang. Iya. Tapi kan sebetulnya ya, kalaupun ada pemerataan dari sekolah yang baru dan sekolah yang lama itu, jadi kalau sekolah lama ibaratkan untuk biayanya itu untuk rehab atau renovasi dari bangunan yang mungkin sudah rusak gitu. Tapi kan sekolah baru mungkin bisa dialihkan untuk ke infrastrukturnya, sebagai sarana pelengkap pendidikannya mungkin. Kalau secara logika iya. Cuman di lapangan tidak mungkin. Ya tidak mungkin seperti itu ya. Iya kan, saya hanya mengungkapkan argumen bahwa seharusnya ada pemerataan dari sekolah lama dan sekolah baru sama. Berarti pemikiran kita sama. Cuman kan di lapangan tidak mungkin. Akhirnya misalkan di sekolah A dapat bantuan rehab. Wah, kita nggak usah ngerehab aja, dialihkan ke sekolah B. Nggak mungkin. Sekolah apa sih dibangun? Iya kan, harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Kalau sekolah lama mendapatkan fasilitas untuk renovasi ataupun rehab, nah sekolah baru itu karena bangunannya baru dan masih membutuhkan membutuhkan hal lain, salah satunya mungkin untuk komputer, untuk ruangan kelas seperti bangku, meja dan lain-lainnya, papan tulis mungkin masih kurang memadai, tidak tercukupi. Bisa saja kan dialihkan seperti itu. Kalau kita mikirnya gitu. Misalkan ada beberapa sekolah dalam satu kabupaten dapat rehab, dapat ini sekolah yang lama nih. Iya. Ketika ada sekolah baru yang mulai berkembang, terus memang peserta didiknya cukup ada animo masyarakatnya bagus. Udah dialihkan saja ke sana. Itu tidak ada dalam catatan sejarahnya. Jadi kita harus bergantung pada siapa, atau harus menyalahkan siapa, ataupun kita harus berharap kepada siapa supaya ada pemerataan hal itu. Harusnya memang seperti itu kan. Untuk penunjang pendidikan sama-sama saja. Ya kan sebetulnya kalau kita ingin membangun pemerataan pendidikan ya sudah, artinya membangunnya secara terpusat atau fokus. Misalkan sekolah A yang memang butuh pengembangan secara signifikan, ya sudah bangun saja itu dulu gitu. Tidak harus memikirkan ini rehab dulu, yang ini rehab. Artinya yang alokasi ini tidak sampai, yang ini kegantung. Jadi stuck di situ-situ saja, perkembangannya gitu-gitu aja, tidak ada pemerataan. Untuk mencapai pemerataannya pun masih jauh. Coba kalau misalnya cara berpikirnya seperti itu, kan enak. Misalkan sekolah yang baru itu si animo masyarakatnya bagus, tiba-tiba dapat kelasnya cuma tiga kelas. Nah, tahun depannya animo masyarakat bagus lagi. Misalkan si peserta didik daya tampungnya lebih dari 3 kelas. Melebihi lah ya. Melebihi. Kan mau tidak mau, kalau sekolah ingin terlihat maju, pengajuan siswa barunya harus banyak. Harus misalnya dari 3 ke berapa atau 5. Otomatis kan biar terlihat dan terbukti pengembangan sekolahnya bagus, tidak stuck di situ-situ saja. Cuman terkendalanya seperti itu. Bangunnya cuma 3 kelas misalkan. Siswanya sudah ada 5 kelas. Yang terjadi bukan solusi yang baik di mata orang lain itu menjadi nambah bangunan, enggak, paling dia dirubah jadi 2 sesi, misalkan anak yang ini sekolah pagi, yang ini sekolah siang. Iya betul. Kalau tidak ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu ya paling solusinya tadi dibikin 2 sesi, terus mungkin ada ruangan lain yang dibikin menjadi ruang kelas. Ada sip pagi, ada sip malam lah. Ya kerja pabrik atau korporat. Emang pendidikan korporat. Jadi kan memang sampai kapanpun tidak akan ada istilah yang bisa dicapai dalam pemerataan pendidikan kalau polanya hanya seperti ini. Iya. Bahkan kan sekolah yang lama itu tergolong sekolah favorit, sekolah yang bagus, sekolah yang baik di mata masyarakat karena bangunannya sudah lengkap, muridnya banyak. Nah kan kalau yang baru mau banyak murid seperti apa? Kelasnya tidak ada. Anak-anak jadi harus belajarnya ngampar baliho misalnya. Gelar baliho. Enggak mungkin lah. Iya. Ataupun saya pernah lihat itu
ada yang jadi si bangunannya itu ditempatkan di bukan bangunan, si kelasnya itu ditempatkan di bangunan yang bukan memang diperuntukkan untuk kelas. Ya, misalkan di ruang apa? Ya, bukan kelas, itu pun bangunannya belum jadi, masih berbentuk rangka bangunan. Yang penting tidak tidak panas, tidak kehujanan begitu. Nah, itu kan menjadi tanda tanya sebagai kita sebagai orang awam nih. Kadang ada bantuan dari pusat ini alokasi kelas baru, misalkan berapa kelas. Ketika dialokasikan itu kan yang kita asumsikan bahwa kelas baru itu kan sudah layak pakai. Tapi kenapa ketika di kenyataan itu kadang minus atap atau langit-langit, minus lantai, belum dicat. harusnya itu ya berpikirnya secara normal saja ya. Kan harusnya dinormalisasikan harusnya. Kalau setiap ada pembangunan ataupun program pembangunan untuk contoh ruang kelas baru. Nah, dari mulai pembangunan dari awal sampai akhir, sampai beres, sampai tempati itu kan harus sesuai gitu, harus nyaman, harus sampai benar-benar terrealisasinya. Ya tadi udah ada lantainya pakai keramik mungkin ya, jangan sampai masih apa namanya itu teh, tanah urugan. Ya tanah urugan lah gitu. Kalau nggak sampai dicor apa nggak etis lah, nggak enak lah gitu, nggak nyaman. Jadi percuma kan? Tadi cat terus atapnya nggak dikasih plafon ataupun nggak dikasih genting, kan masalah gitu. Jadi ketika belajar pun anak-anak kipas-kipas. Iya, kan tidak akan ada timbul rasa kenyamanan. Si murid bisa belajar dengan fokus kan? Tuh, jadi memang tanda tanya besar sebetulnya. Entah itu memang dananya nyangkut di tengah-tengah jalan atau memang alokasinya memang hanya sebatas seperti itu. Kita kan tidak tahu, ataupun memang ketika dari pusat turun ke A turun ke B harus ada istilahnya keuntungan dulu kah ataupun yang lainnya, kan kita tidak tahu, dan akhirnya yang terjadi di lapangan gitulah. Tidak ada kesesuaian yang diharapkan. Ya betul. Nah, tadi kembali lagi ke sekolah yang ada istilah sekolah favorit dan sekolah apa sih kalau lawan dari favorit? Kalau lawan dari favorit, tidak favorit. Kan istilah favorit itu kan pandangan peserta didik atau siswa. Dia melihatnya dari satu segi bangunannya lengkap, layak, fasilitasnya banyak, muridnya banyak, kelihatan mewah. Nah, itu bisa mereka asumsikan jadi sekolah favorit. Kan itu kan istilah sekolah favorit kan keluar dari argumentasi masyarakat kan, bukan dari pemerintah. Ini memfavoritkan sekolah ini kan enggak. Nah, di tahap ini pun seolah-olah masyarakat masih enggan untuk bersekolah di fasilitas yang cuman ruang kelasnya ada 5 ataupun jumlah muridnya cuman ada ratusan orang. Jadi jadi tanda tanya, betul nggak itu pembelajarannya? Serius nggak belajarnya gitu kan? Nah, muncul ke stigma ke sana, ke arah sana. Padahal kan mau itu sekolahnya sudah banyak kelasnya, sudah banyak muridnya, dengan yang sedikit murid dan bangunannya, kan secara pembelajaran, secara penanaman moral atau secara struktur pendidikannya kan sama. Sama. Misalkan guru yang di sekolah ini dengan sekolah yang lainnya itu mengajarkan bahwa kamu itu harus baik. Misalkan matematika 2 tambah 2 4, nggak mungkin kan di sekolah yang baru 2 tambah 2 jadi 10 kan? Kan nggak mungkin. Betul. Itu kan tujuannya sama, cuman kan pandangan masyarakat yang berdiri lama, yang bangunannya bagus, sekolah muridnya banyak, itu adalah sekolah yang bagus kan? Betul. Karena tidak harus seperti itu. Sebetulnya mungkin adanya pergeseran dari pandangan masyarakat. Menurut saya itu kayaknya adanya pergeseran pandangan masyarakat, karena kalau tadi kembali lagi ngomongin sejarah, dulu itu kan sebelum adanya sekolah atau sarana instansi pendidikan formal kan non formal tuh, adanya pesantren sebagai sarana pendidikan dulu. Nah, kalau di pesantren kan boro-boro gitu, ada bangku, ada kursi, ada di bawah gitu ya. Cuman pakai beralaskan, mungkin pakai sejadah, mungkin pakai tikar, kardus mungkin, ataupun nggak pakai apa namanya, tidak ada alasnya gitu. Ya kan secara realita zaman dulu lah. Gitu. Terus kita ingin belajar ya kita nyamperin ke guru gitu. Kalau dulu gitu, kalau di pesantren. Nah, jadi sebetulnya paradigma di masyarakat itu banyak sebetulnya yang menjadi pro kontra lah. Terkait tadi bangunan tadi sekolah. Lokasinya, kenapa sih sekolah kan muncul istilah sekolah yang memang terpencil dan tertinggal.
bukannya memang terpencil dan tertinggal, tapi memang dikucilkan dan ditinggal gitu. Untuk kebutuhan siswanya tidak dicukupi dengan baik. Iya, betul. Terus yang banyak dipandangnya sekolah yang di daerah perkotaan saja, yang ramainya saja, yang ditinggal yang di daerah pelosoknya. Ya sudah, weh gitu-gitu aja. Akhirnya kan masyarakat pun balik lagi sekolahnya pengen yang lebih mewah, lebih apa. Nah, jadi hanya timbullah di situ statement favorit dan tidak favorit. Kalau kita bilang sekolah jelek itu janganlah, karena sekolah itu memang tidak ada yang jelek. Karena tadi pola pendidikan terus secara strukturnya memang sudah sesuai dengan yang diarahkan. Ya, kalaupun si masyarakat harusnya berpikiran sama, jadi tidak ada image atau pandangan bahwa adanya sekolah favorit atau tidak favorit, atau sekolah yang ditinggalkan dan dikucilkan. Betul. Ada sekolah mewah, ada yang sekolah mewah, tidak mewah. Dan sama lah. Dan akhirnya kan hal-hal seperti ini menyudutkan orang-orang yang bekerja di sekolah-sekolah yang memang kategorinya baru lah. Ini kan sedikit tersudutkan, seolah-olah si guru-guru ataupun tenaga pendidiknya tidak berkompeten, tidak memiliki skill. Kan ini kebangetan. Iya, betul. Artinya kan sama, dia mengenyam pendidikan S1 atau magister dengan kampus kadang yang sama. Jadi kan seolah-olah gurunya tidak berkompeten. Kan ini kurang ajar. Iya. Kalau sudah menjudge pada seseorang, salah satu tadi gurunya, kan sudah tidak bisa ditolerir lah kalau seperti itu. Itu kan di ruang lingkup sekolah negeri lah. Nah, sekarang dengan adanya keterbatasan seperti itu, muncullah sekolah-sekolah swasta. Nah, betul. Dan lebih banyak dari sekolah negeri. Nah, lebih banyak, malah ada satu kecamatan pun, kalau di kita ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Banyak. Dari mulai tingkatan SD sampai SMA kan banyak. Sudah melebihi kapasitas sekolah negeri lah. Kalau sekolah negeri misalnya di daerah kita kan cuma 1 di satu kecamatan. Swastanya itu melimpah hampir tiap titik ada. Bahkan ada yang berdekatan pun ada. Nah, ujung-ujungnya kan ke arah ke arah ekonomi lah, atau istilahnya dengan berbalut usaha. Iya. Betul. Benar, tidak dipungkiri kan? Betul. Sekolah swasta itu berdiri tidak hanya untuk melayani masyarakat yang butuh pendidikan, tetapi juga kan mereka meraup keuntungan. Tidak mungkin dan tidak bisa dipungkiri yang mendirikan sekolah ini bertujuan hanya untuk mencerdaskan anak bangsa saja, enggak. Bukan mencerdaskan anak. Walaupun tidak, ini murni sebetulnya ada saja yang memang mengalokasikan untuk kesejahteraan pribadinya, keluarganya, atau organisasi dan yang lainnya. Betul. Contoh kasus gini, ketika sekolah swasta itu kan pendaftaran bayar. Betul. Iuran per bulan bayar. Dana bos dari pemerintah dapat. Nah kan berarti double. Betul. Kalau kita asumsikan bahwa untuk kebutuhan siswa sepenuhnya, memang harusnya siswa jauh lebih berkembang dibanding sekolah negeri. Memang ada yang seperti itu, sekolah-sekolah yang swasta yang memang taraf yang sudah lama, sudah itu tadi yang sudah favorit, pasti bayarannya mahal. Pendaftaran saja pasti bisa sampai puluhan, puluhan juta dan jutaan untuk iuran bulanannya. Betul. Pasti lebih unggul. Dan memang tidak dapat dipungkiri itu untuk pengembangannya. Betul. Nah, sebetulnya karena tadi mungkin timbulnya keunggulan antara sekolah swasta dan negeri, khususnya di swasta lebih diunggulkan, dikarenakan tadi dia punya program, yang memang lebih fokus gitu. Lebih fokus dan memang si istilahnya secara keuangannya pun tersedia. Betul. Jadi untuk pendukung pendidikannya gampang dia bisa ibaratkan mengadakannya. Pengadaannya bisa lebih cepat dibanding dengan negeri harus menunggu. Kalau negeri kan menunggu bantuan dulu dari pemerintah. Nah, kalau swasta karena dia itu menarik iuran karena ada pembiayaannya dari untuk sekolah, sehingga jadi pengadaan apapun lebih cepat gitu mungkin. Makanya dari ketimpangan ini kan sampai kapanpun tidak akan pernah sama, tidak akan pernah setara
pendidikan di Indonesia. Iya, iya betul. Nah, mungkin ada dari beberapa sekolah, oh jangan salah, walaupun ada iurannya, ada pembiayaannya, kan tidak selamanya semua siswa itu bayar. Ya, Ada juga, biasalah itu kan ada yang karena faktor ekonominya lemah, ya, ya. ataupun yang memang cuek-cuek saja gitu kan. Ada yang memang ekonominya bagus atau bisa mengusahakan untuk membiayai pendidikan anaknya, tapi Ya, enggan untuk mengusahakan. Ya sudahlah, biarin saja gitu. Ada juga itu seperti itu. Memang ada sekolah. Nah, ini ketika tadi ngobrolin bangunan sekolah yang cuma sedikit, ya, prinsipnya gini, kalau kita ingin membangun sekolah, terutama yang swasta, kalau kita cuma bangun, misalkan di awal pendirian itu cuma beberapa kelas, 3 kelas misalkan, 3 ruang kelas, 1 kantor. Kalau kita posisinya berada di lingkungan masyarakat yang heterogen, yang cukup padat, dijamin itu setahun 2 tahun sekolah bangkrut. ya, ya, ya betul, betul. Itu Betul. itu yang terjadi. Ya, yang ya, ya betul, betul, betul. Karena tidak dipungkiri pandangan masyarakat seperti tadi sudah beda. Nah, kalau misalnya kita ingin mendirikan sekolah yang kategorinya ingin maju, jadi kita dirikan sekolah langsung dengan full fasilitasnya. Sekolah dengan ruang kelasnya sudah banyak, ada fasilitas-fasilitas penunjangnya. Ya, Itu di tahun pertama pun pasti lonjakan penerimaan siswanya akan banyak, kan Ya. sesuai. ya, ya betul, betul. Jadi kalau mau bikin sekolah swasta itu jangan nanggung lah, Jangan nanggung. jangan nanggung. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya ya banyak banyak lah. lah, banyak. Jadi kalau nanggung seperti itu banyak kejadian itu yang cuma 3 kelas, setahun 2 tahun masih berjalan, 3 tahunnya siswanya dialihkan. Kalau nggak dialihkan, tahun ketiganya selesai, tutup. Iya, iya betul, 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 betul. Jadi pandang juri gue. Tidak selamanya membangun sekolah itu, membangun suatu sarana satuan pendidikan itu berjalan mulus, Nah, betul. berjalan mulus. Jadi Dengan pengorbanan, pengorbanan jerih payah. jadi kan terlihat pamornya, oh pamor sekolah ini berdirinya sudah gede bagus, oh pasti sekolahnya bagus, Ya. kompeten. Ya, Nah, kalau lihat yang 3 kelas, ya paling yang memang harapan untuk melanjutkannya 50% gitu kan, setengah-setengah. Udahlah daripada tidak sekolah, mending melanjutkan aja yang ada di sekolah itu. iya, iya, iya. Betul, betul. Dan biasanya realita yang terjadi kalau sekolah-sekolah swasta itu biasanya karena untuk menampung, bukan menampung, ya menarik minat masyarakat, biasanya suka di satu atapkan antara tingkatan atau klaster 1 dengan klaster yang satunya lagi. Contohnya untuk sekolah menengah, ada menengah pertama dan menengah atas disatukan. Nah, ada yang seperti itu. Mungkin ada dari awal, dari dasar, mungkin juga dari PAUD, mungkin dari dini sekali, kemudian dasar, menengah pertama, menengah atas dalam satu lingkungan. Untuk menarik masyarakat supaya dia juga bisa bertahan lah, mungkin seperti itu. Yang terjadi biasanya di swasta. Ya, kalau di negeri itu yang kategorinya istilahnya ada 1 atap. Iya, iya. Biasanya antara sekolah SD dengan SMP, Ya. satu bangunan, SD yang pagi, SMP yang siang, ataupun SMP dengan SMA, SMP-nya pagi, SMA-nya siang atau terbalik. Nah, kalau misalnya ada kategori 1 atap seperti ini, lalu peran pemerintah ini kemana gitu kan? Nah, itu balik lagi. Ini kan kalau dikatakan itu sudah berizin kan, sudah diakui kan, ya udah legal kan. Tapi perhatian dari masyarakat untuk bisa membangun secara mandiri antara satuan pendidikan satu dengan satunya lagi, mana gitu, dan kapan bisa terjadi atau terrealisasinya. Malah kan di daerah kita ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, tetap aja namanya 1 atap. Kapan bisanya gitu? Kok bisa seperti itu ya? Ya, bisa seperti itu. Populasinya semakin banyak, terus lingkungannya memang semakin padat. Apakah nanti akhirnya akan satu pendidikan tingkatan satu pendidikan itu akan mendominasi dan memikirkan pendidikan? Jadi kan heran gitu. Pendidikan klaster yang lain, bahkan gini, di sekolah itu kan sekarang 1 atap SD dengan SMP. Karena SMP-nya terus ada kenaikan, makin banyak SD jadi terusir, apa seperti itu? Enggak lah. Iya, mana ada peran pemerintah supaya bisa membangun secara mandiri lah, gitu. Makanya bagi kalangan menengah nih, ekonomi menengah, bersekolah itu harga menentukan kualitas. Iya. Jadi itu bukan rahasia lagi lah. Banyak ini orang tua yang ekonominya berkecukupan, karena anak ingin menyekolahkan anaknya yang baik dan lebih baik daripada orang tuanya ataupun yang lebih berkompeten lagi, dengan anggapan si anak perkembangannya harus sesuai dan bagus, maka si orang tua memilih untuk menyekolahkan baik itu swasta misalkan yang harganya relatif mahal, karena dianggap itu berkualitas tinggi. Ya. Itu kan tidak dipungkiri.
Wah, intinya banyak yang harus dikerjakan ya, banyak harus diperbaiki dan Banyak. banyak yang harus disetarakan gitu dalam PR-PR di dunia pendidikan khususnya. Ya, jangan ada istilahnya ketimpangan infrastruktur, terus ada sekolah yang memang ada sekolah prioritas dan tidak prioritas. Seharusnya kan prioritaskan dulu sekolah mana yang memang perkembangannya bagus. Ya, itu saja yang diprioritaskan, jangan sampai diratakan semuanya. Kalaupun diprioritaskan, ya jangan, kalau diprioritaskan ya ini, ya mungkin karena memang perlu pemerintah itu memprioritaskannya dalam arti tadi, yaitu ada perkembangan di sisi satu sekolah tersebut, mungkin dikatakan sekolah baru, dan perlu adanya perhatian karena sarana penunjangnya tidak memadai. Nah, itu baru diprioritaskan. Jangan sampai memprioritaskan karena mungkin ada kedekatan lah. Jadi istilah pemerataan itu ketika anggaran yang turun jadi diratakan semua. Ya yang kecil tetap kecil, yang gede tetap gede gitu kan. Jadi sulit. Sekarang dengan adanya sistem zonasi atau domisili, kan minat yang melanjutkan ke sekolah negeri tingkatan menengah atas itu kan banyak. Nah, lalu dari banyak ini timbullah menjadi satu hal yang faktor ekonomi mulai keluar. Nanti ada unsur-unsur saya mau nitip siswa, walaupun itu ilegal. Tapi ilegal. Yang berkembang di masyarakat itu legal. Iya, betul. Legal dalam tanda kutip. Dan dinormalisasikan. Dari yang berkepentingan di lingkungan sekolahnya sampai ke bawah, sampai ya ada aparat-aparat yang tertentu lah. Itu ambil istilahnya dengan kata lain, nah untuk dapat uang 5 juta, 10 juta gampang lah gitu kan. Itu kan yang terdengar di pemerintahan itu kan dilarang keras. Tapi yang beredar di masyarakat kan itu kan sudah lumrah. Iya, betul. Betul. Padahal gini konsepnya ya. Mungkin karena adanya minat supaya si anak ingin masuk ke sekolah yang katakan favorit tadi, ya mungkin ada prestasi yang diciptakan atau diraih oleh sekolah tersebut, sehingga minat anak itu saya pengen ke sana karena sesuai dengan minat. Sesuai. Padahal sebetulnya tinggal sekolah-sekolah yang lain itu menciptakan gitu. Salah satu contohnya si anak tersebut tidak memaksakan ingin ke sekolah tersebut karena mungkin minatnya terlalu ke sana gitu. Contoh di sekolah yang terdekat saja, yang karena sistemnya kita itu penerimaannya zonasi ya atau domisili ini, yang terdekat saja, tinggal dia itu punya semangat untuk bisa menciptakan lah itu. Ya betul, menciptakan prestasinya sendiri gitu, sehingga sarana pendidikan juga kan berkembang juga. Jadi stigmanya kebanyakan gini, kalau kita secara deskripsikan, sekolah yang lama itu pasti ingin menampung jumlah peserta didik yang sesuai. Nah, ketika yang dominan, misalkan IQ-nya yang memang di atas rata-rata atau kecerdasannya yang bagus, otomatis kan tumpahlah ke sekolah yang lama itu. Nah, yang sekolah baru ya dapat yang sisa-sisa aja gitu kan. Ketika ingin bersaing, ya pasti kalah. Ya, betul. Ya kan ditampung di sini semua gitu kan. Coba kalau misalnya diratakan semua, baik yang di sekolah lama atau di sekolah baru, ya sudah di sana saja gitu kan. Yang terdekat saja, jangan ada istilah-istilah yang seperti tadi, sekolah favorit, sekolah unggulan. Akhirnya kan yang sekolah yang baru ataupun yang sedikit menjadi sekolah tertinggal. Jadi mungkin harus ada tadi pemerataan, dalam arti juga harus ada aturan yang diciptakan supaya tidak adanya ketimpangan. Tidak ada ketimpangan. Siapa lagi yang menciptakan aturan? Harusnya ya peran pemerintah di situ. Nah, lalu ketika hal-hal seperti ini terjadi, kayak tadi domisili atau zonasi, tindak pidana itu rentan untuk muncul. Iya, betul. Kayak tadi kan dengan alokasi menjurus ke ekonomi penghasilan, artinya saya nitip siswa ini loh harganya sekian, nanti kita bagi-bagi uangnya. Iya, betul. Ataupun yang kemarin beredar ada anggota, bukan tindak kriminal, tindak pidana. Pidana. yang anggota DPR atau siapa sih yang dari wilayah mana gitu. Iya. Jadi menitipkan siswa untuk melanjutkan ke sekolah SMA
dengan dilandasi surat beserta kartu namanya. Kan canggih. Kita tidak mungkin hanya surat saja, pasti ada nominal yang masuk gitu tuh. Iya betul. Akhirnya ya tadi Jual beli siswa. ada jual beasiswa dan meraih keuntungan itu intinya. Iya. Walaupun di lingkungan sekolahnya tidak tahu menahu hal Iya, itu. betul. Hanya orang-orang itu, Iya. hanya orang-orang segelintiran orang yang meraup keuntungan dan bekerja sama dengan salah satu contoh dia punya privilege lah. Nah, Bukan itu. privilege. Jadi menyalurkan privilege-nya ke Ya, arah betul. yang salah. Ya betul. Coba kalau misalkan dia buat sekolah baru atau ya loh, dia punya kewenangan. Oh, sekolah ini daya tampungnya sudah over kapasitas. Ya. Gimana kalau kita pengajuan misalnya ke pemerintah itu menyelenggarakan atau membangun sekolah baru dengan fasilitas yang memadai. Ya, betul. Nah, itu kan baru solusi, dia manfaat dari pekerjaannya. Ya betul. Itu solusi yang atau privilege yang digunakan ke arah yang baik. Nah, gitu. Jangan sampai menyalahgunakan privilege tadi. Kalaupun dia punya privilege jadi pemimpin ataupun jadi tokoh yang sebetulnya dipilih dari masyarakat, malah disalahgunakan. Katanya dia melayani masyarakat tetapi dengan cara yang salah. Nah, betul. Ya pokoknya banyak hal lah yang kita obrolkan perihal sekolah ini. Intinya jangan sampai di Indonesia itu ada sekolah yang memang tidak ada atapnya, betul. temboknya bolong, lantainya dan sekarang masih terjadi, masih banyak masih terjadi. Jadi tolonglah jangan berfokus di sekolah-sekolah yang jangkauannya di perkotaan ataupun yang sudah populasinya ramai penduduk. Cobalah dijangkau ke semuanya. Jadi jangan sampai ada istilahnya sekolah yang tertinggal, terus sekolah yang jauh dari kata berkualitas. Betul. Jangan ada istilah sekolah favorit dan tidak favorit. Jangan ada istilah sekolah unggulan. Iya betul. Pokoknya sekolah itu harus sama, karena mau bagaimanapun siswa itu bertujuannya mereka ingin hidup lebih baik, minimal bisa bekerja dengan kemampuannya, walaupun tidak bekerja di orang lain, misalnya dia membuka peluang usaha sendiri gitu. Iya betul sekali. Sebetulnya ada ilmu itu, tujuan pendidikan itu kan mencari ilmu. Nah, ilmu itu untuk bekal hidupnya, untuk bekal kedepannya, untuk bekal masa depannya, untuk bisa merubah hidupnya, bisa mengangkat mungkin orang tuanya. Jadi cek Sunda mah boga ilmu mah teu berat membawa. Ya betul. Memang betul. Jadi balik lagi, kalau pemerintah ingin mencukupi penyelenggaraan sekolah itu selama 12 tahun, tapi kalau 12 tahun sih udah nggak zaman sih sebetulnya sekarang. Harusnya tingkat sudah naik lagi SMA lah. S1 atau lebih baik. Ya gitu tadi kuncinya. Ratakan semua sekolah, bukan digempur diratakan ya. Tapi artinya secara bangunan, penunjang dan infrastruktur, sarana dan yang lainnya cukupi semuanya, diratakan di antara sekolah A dengan sekolah B. Mau itu di kota atau di desa sama. Maka daya minat untuk siswa melanjutkan itu akan lebih tinggi dibanding itu tadi ada sekolah yang gitu-gitu saja, ada yang sekolah kelihatannya mewah dan terus berkembang. Kita sebagai masyarakat biasa cuma bisa berharap. Iya betul. Cuma bisa berharap adanya pemerataan di setiap satuan pendidikan supaya tadi ada kesejahteraan, ada peningkatan mutu dan kesejahteraan hidup masyarakat gitu. Supaya masyarakat lebih terdidik dalam arti karena pendidikannya yang cukup terpenuhi ya. Nah, betul. Jadi pendidikan terpenuhi di setiap orang itu, ada kalanya kita jangan berpikir kita menunjukkan berpendidikan, bersekolah tinggi, tapi kita jangan mengasumsikan bahwa kita sekolah tinggi acuannya tidak hanya sebatas pekerjaan saja. Iya betul. Jadi pekerjaan kita mencari nafkah itu memang sebagai penunjang untuk hidup, tapi selama kita belajar atau melanjutkan pendidikan itu sebagai tabungan ilmu kita. Tabungan sebagai investasi hidup yang terus berjalan sampai hingga akhir hayat. Itu. Begitu saja. Cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi di lain tempat, lain lokasi, lain cerita. Tetap di biasa ngobrol. See you.